Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2, kelas 6A Program Studi Manajemen dari Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas mata kuliah Manajemen Kompensasi, khususnya untuk poin kompensasi insentif. Video presentasi ini disusun oleh kami berlima, ada saya sendiri, Arti Cipta, Aditya Tamrin, Ferian Dwi Nugroho, Tika Agustina, dan Dewi. Nah, bagi teman-teman semua khususnya yang sudah bekerja tentu sangat tidak asing dengan istilah insentif. Dan seolah-olah langsung berbinar-binar bahagia kan kalau mendengar kata insentif. Sebenarnya apa sih insentif itu? Tentu yang kita bayangkan saat ini adalah ketika seorang karyawan berupaya mengejar sebuah target tertentu dalam pekerjaannya dan ternyata dia mampu mencapainya, bahkan melampauinya. Nah, maka dia akan mendapatkan imbalan berupa uang. Disinilah insentif menjadi sebuah hal yang menggiurkan bagi setiap karyawan. Namun apakah insentif hanya sebatas itu saja? Dan mengapa perusahaan rela mengeluarkan budgetnya secara cuma-cuma untuk menghadiahi insentif kepada karyawan? Bukankah gaji saja sudah cukup untuk membalas kinerja karyawan? Untuk itu, simak penjelasan kami pada slide selanjutnya. Insentif itu keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bergantung pada orang-orang yang berada dalam lingkungan perusahaan tersebut. Salah satu untuk meningkatkan kualitas kerja yaitu pemberian insentif. Insentif diberikan dengan maksud mendorong para karyawan agar bekerja lebih baik dan meningkatkan kinerja karyawannya. Tujuan insentif. Tujuan utama dari pemberian insentif kepada karyawan pada dasarnya adalah untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih baik dan dapat menunjukkan prestasi yang baik. Adapun menurut Kandarisma tahun 2012 poin 207, pada dasarnya tujuan pokok dari semua program insentif adalah meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai suatu keunggulan kompetitif. Program-program insentif membayar seorang individu atau kelompok untuk apa yang secara persis dihasilkannya. Tujuan insentif bagi perusahaan: yang pertama, menjaga loyalitas para pekerja berkualitas. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja di mana hal ini akan terlihat dari absensi dan tingkat turnover karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan, dengan kata lain, hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu serta meningkatkannya penjualan. Adapun tujuan insentif bagi karyawan yaitu memperbaiki dan meningkatkan standar hidup dengan adanya pendapatan tambahan selain gaji pokok. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja para karyawan sehingga karyawan berupaya untuk berprestasi di tempat kerja. Selanjutnya yaitu jenis insentif. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu insentif material dan insentif non-material. Insentif material yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berupa uang ataupun barang. Insentif material bernilai ekonomis sehingga meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarga. Berikutnya adalah jenis insentif berdasarkan penerimanya. Dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama individual insentif, yaitu insentif yang diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja. Seperti halnya bonus diberikan pada saat seorang pegawai mencapai bonus atau target yang ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu grup insentif. Jenis insentif berupa pemberian kepada pegawai sesuai dengan standar grup atau masing-masing kelompok. Selanjutnya yang terakhir yaitu plan-wide insentif, artinya pemberian insentif kepada semua pegawai perusahaan sesuai dengan kriteria pembayaran yang telah ditentukan perusahaan. Bentuk-bentuk insentif. Menurut ahli bisnis cons, pemberian insentif bisa dalam bentuk uang, partisipasi, dan lingkungan kerja yang baik. 1. Insentif dalam bentuk uang.
Presentasi kerja yang baik akan mendukung kesempatan mendapatkan insentif dari perusahaan. Contoh, seorang pegawai akan bekerja dengan giat dan semangat untuk mendapatkan nilai yang bagus dari atasannya dan akan mendapatkan insentif yang lebih. 2. Insentif berbentuk lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik merupakan salah satu impian dari para pekerja. Tentu saja, dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, pasti kita akan merasa tidak nyaman untuk bekerja dan berakibat pada produktivitas kerja yang menurun. 3. Insentif kerja dalam bentuk partisipasi. Kesempatan untuk berpartisipasi dan berkomunikasi dengan petinggi di perusahaan bisa memberikan dorongan semangat kerja kepada pekerja. Hal tersebut berkaitan dengan kenyamanan saat berada di lingkungan kerja. Pegawai akan merasa diperhatikan oleh atasannya dan merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dapat disimpulkan dari penjelasan kami, ternyata insentif mempunyai pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi kinerja. Insentif juga merupakan salah satu faktor penentu kepuasan kerja selain lingkungan kerja, sarana prasarana, dan model kepemimpinan manajer. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.